Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, alhamdulillah nih kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika ekonomi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yang berjudul teori fungsi nonlinier dan aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Wah, pasti seru banget nih topik yang akan kita bahas. Nah, untuk membahas materi kali ini, Ibu akan membahasnya bersama siswa-siswi Ibu tercinta. Siapa saja mereka? Nah, diantaranya ada Rosyana Indah Safitri dengan NPM 48, kemudian ada Irma Yuwita dengan NPM 50, ada Aisyah Putri Zahidah dengan NPM 54, kemudian ada Zalfa Merkuri dengan NPM 58, dan ada siswa Hadet Maulana Santiko dengan NPM 62, serta ada Dini Fauziah dengan NPM 64. Wah, langsung saja yuk kita belajar bareng. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bu meminta tolong nih sama siswa-siswi untuk menjelaskan poin-poin penting yang terdapat dalam materi yang akan kita bahas. Nah, untuk pertama, Ibu meminta tolong kepada Rosyana Indah Safitri untuk menjelaskan teori fungsi nonlinier dan juga jenis fungsi nonlinier. Baik Bu, izin menjawab terkait dengan teori fungsi nonlinier dan juga jenis fungsi nonlinier. Nah, fungsi nonlinier ini merupakan hubungan sistematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya itu tidak linier. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinier dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori-teori ekonomi. Model-model persamaan yang dipilih untuk diterapkan dapat dilakukan lebih tepat dan mendekati keadaan yang sebenarnya. Fungsi nonlinier ini merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati dengan keadaan nyata. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang menggunakan fungsi nonlinier sebagai model, khususnya persamaan-persamaan kuadratik. Aplikasi fungsi kuadratik yang dibicarakan dibatasi untuk fungsi permintaan dan juga penawaran. Fungsi nonlinier ini juga merupakan fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabel-variabel yang membentuk itu tidak sama dengan satu. Jika digambarkan dalam suatu sistem koordinat, fungsi nonlinier akan menghasilkan suatu garis yang tidak lurus. Dan yang selanjutnya yaitu jenis fungsi nonlinier. Jenis fungsi nonlinier ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fungsi kuadratik, yang kedua, fungsi eksposional, dan yang ketiga, fungsi logaritma. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Wah, terima kasih kepada Rosyana untuk penjelasannya itu cukup baik dan juga cukup dapat dipahami. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, Ibu meminta tolong nih kepada Hadat Maulana Santiko untuk menjelaskan terkait dengan fungsi kuadratik dan juga fungsi eksposional. Baik Bu, izin menjawab. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik merupakan fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya yaitu y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat dengan syarat c tidak sama dengan 0. Bentuk gambar dari suatu fungsi kuadrat dapat berupa salah satu dari 4 kemungkinan bentuk, yaitu potongan kerucut, lingkaran, elips, hiperbola, ataupun parabola. Yang kedua yaitu fungsi eksposional. Fungsi eksposional merupakan fungsi suatu konstanta yang berpangkat variabel bebas. Bentuk fungsi eksposional yang sederhana adalah fx sama dengan b kuadrat dengan catatan b lebih dari 0, b lebih dari 1 dengan keterangan b adalah bilangan basis dan x adalah variabel bebas. Untuk kurvanya sendiri terletak pada kuadran 1 dan 2. Jika o sama dengan 0 kurang dari b kurang dari 1, maka fx sama dengan b kuadrat yang bergerak menurun dari kiri atas ke kanan bawah asimtotik terhadap sumbu horizontal dan memotong sumbu vertikal pada titik 0,1. Jika b lebih dari 1, maka kurva fx sama dengan b kuadrat bergerak menaik dari kiri bawah ke kanan atas asimtotik terhadap sumbu horizontal dan memotong sumbu vertikal pada titik 0,1. Jika b sama dengan 1, maka kurva fx sama dengan b kuadrat berupa garis lurus yang sejajar sumbu horizontal. Itu jawaban dari saya, terima kasih. Wah, terima kasih kepada Hadat Maulana Santiko. Langsung saja yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk selanjutnya Ibu mau minta tolong kepada Irma Yuwita untuk menjelaskan fungsi logaritma dan aplikasi fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi.
Baik Bu, izin menjelaskan tentang fungsi logaritma. Apa sih fungsi logaritma? Jadi fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi eksposional, di mana variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Nah, logaritma ini juga memiliki rumus, yaitu A log B sama dengan X. A adalah bilangan pokok, B adalah bilangan numerus, dan X adalah nilai logaritma. Nah, kurva dari fungsi logaritma ini terletak pada kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi, jika B lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 1, maka kurvanya bergerak menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Asimptotik terhadap sumbu vertikal memotong sumbu horizontal, yaitu pada titik 1,0. Nah, jika B lebih besar dari 1, maka kurvanya menarik dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, yang selanjutnya adalah penerapan atau aplikasi fungsi nonlinier dalam ekonomi dan bisnis. Nah, yang pertama fungsi permintaan dan penawaran, di mana kuadratiknya dapat berupa potongan lingkaran, potongan elip, potongan hiperbola maupun potongan parabola. Nah, cara analisisnya untuk keseimbangan pasar, fungsi nonlinier ini sama halnya dengan fungsi linier. Nah, keseimbangan pasar ini ditunjukkan oleh kesamaan QS dan QD pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Kali ini Ibu mau minta tolong kepada Zalfa Mercury untuk menjelaskan pembahasan rumus keseimbangan pasar dan juga memberikan contoh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Seperti pada kurva, dapat dilihat bahwa QD sama dengan QS, dan QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Dan contoh soal, fungsi permintaan suatu barang ditujukan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat, sedangkan fungsi penawaran adalah QS min 8 plus 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar? Maka dapat kita jawab di sini keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS, maka 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Dan P kuadrat sama dengan 9 didapat P sama dengan 3 sama dengan PE. Selanjutnya adalah Q sama dengan 19 min P kuadrat, di mana hasilnya adalah Q sama dengan 10 min QE. Dan harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah E 10,3. Jika misal terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi QS sama dengan min 8 plus 2 dalam kurung P-1 kuadrat sama dengan 8 plus 2 dalam kurung P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan min 6 min 4 plus 2P kuadrat. Di sini dapat disimpulkan keseimbangan pasar yang baru adalah 19 min P kuadrat sama dengan min 6 min P plus 2P kuadrat. 3P kuadrat min P min 25 sama dengan 0. Selanjutnya untuk mencari nilai P dengan rumus ABC di mana X12 sama dengan min B lebih kurang akar B kuadrat min 4AC menjadi 2A 4 lebih kurang akar min 4 kuadrat min 4 dikalikan dengan 3 dikali dengan min 25 dikali 2 kali 3, di mana P2 adalah 4
plus akar 316 dan 64 ditambah 17,78 P2 sama dengan 6 diperoleh P1 adalah 3,63 dan P sama dengan min 2,30. Dengan memasukkan P sama dengan 3,6 ke persamaan Q, dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. TK sama dengan PP menjadi 3,63 dikurang 3 sama dengan 0,63 dan TP adalah T min TK sama dengan 1 min 0,63 sama dengan 0,37 dan T sama dengan Q dikali T sama dengan 5,82 dikali 1 menjadi 5,82. Oke, cukup jelas ya yang dijelaskan oleh Zalfa tadi. Semoga bisa dipahami karena itu ada contoh soalnya juga. Semoga dapat dimengerti dan bisa dicoba sendiri dengan menggunakan soal-soal yang lainnya. Next, untuk pembahasan selanjutnya, Ibu mau minta tolong kepada Aisyah Putri Zahidah untuk menjelaskan fungsi permintaan serta memberikan contoh soalnya. Izin menjelaskan Bu terkait dengan materi fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi fungsi permintaan itu sebenarnya mematuhi hukum permintaan, di mana saat harga barang naik, kuantitas yang diminta akan turun. Nah, sedangkan saat harga barang turun, kuantitas yang diminta akan naik. Nah, jadi hal tersebut menggambarkan bahwa harga barang dan permintaan yang diminta saling memiliki hubungan negatif. Nah, itulah mengapa tidak heran jika fungsi permintaan itu bentuknya akan selalu negatif. Adapun rumus permintaan ialah QD sama dengan A min B kali PD sama dengan min 1 per B dalam kurung min A plus QD. Adapun keterangan dari rumus fungsi permintaan itu ialah A dan B itu adalah konstanta dan di mana B itu bernilai negatif dan A itu positif. Nah, B itu delta QD per delta PD dan QD itu sama dengan banyaknya unit yang diminta dan PD itu banyaknya harga barang per unit yang diminta. Nah, syaratnya itu ada P lebih dari sama dengan 0 dan Q lebih dari sama dengan 0 serta DPQ itu garis miring DQ kurang dari 0. Berikut ada contoh soal dari fungsi permintaan. Nah, saya bacakan. Jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 16 min Q2, gambarlah fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Jadi jawabnya itu, jika Q adalah 0, maka P adalah 16. Jadi titik potong sumbunya itu di antara 0,16. Nah, jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 min Q2. Atau Q2 itu sama dengan 16. Nah, maka Q1 sama dengan plus 4 dan Q sama dengan min 4. Nah, jadi titik potong sumbu Q adalah 4,0 dan Q min 4,0. Jika Q sama dengan 3, maka P sama dengan 7. Sehingga titik koordinatnya adalah 3,7. Oke, terima kasih kepada Aisyah yang sudah menjelaskan dan memberikan contoh soal. Langsung saja ya kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu Ibu meminta tolong kepada Dini Fauzia untuk menjelaskan fungsi penawaran serta fungsi biaya. Bu, izin menjelaskan aplikasi fungsi nonlinear dalam fungsi penawaran dan fungsi biaya. Nah, yang pertama yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran ini digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi.
Kemudian bentuk umum dari fungsi penawaran yaitu P sama dengan F dalam kurung Q atau P sama dengan C ditambah BQ ditambah AQ kuadrat dengan keterangan P merupakan harga produk dan Q merupakan jumlah harga yang ditawarkan dan ABC merupakan nilai konstanta dan A lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya yaitu fungsi biaya. Fungsi biaya atau ongkos merupakan beban yang harus dibayar oleh produsen dalam menghasilkan barang atau jasa sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan notasi C sama dengan F dalam kurung Q. C merupakan biaya total dan Q merupakan jumlah produksi. Kemudian fungsi ini merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya ini dapat digambarkan ke dalam bentuk kurva dan harga biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, baiklah, hebat-hebat nih siswa-siswi Ibu dalam menjelaskan dan memaparkan materinya. Terima kasih untuk siswa-siswi Ibu yang sudah menjelaskan. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Tadi juga udah diberikan contoh-contoh soal, semoga dapat dimengerti dan kalian juga bisa berlatih sendiri dengan soal-soal yang lainnya. Nah, Ibu mau menyimpulkan nih apa hasil pembelajaran kita kali ini. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa jenis fungsi nonlinier itu ada 3, di mana ada fungsi kuadratik, fungsi eksposional dan juga fungsi logaritma. Nah, dari ketiga fungsi tersebut itu tuh hanya memiliki perbedaan yang terletak pada variabel-variabelnya, serta dalam aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis, teori fungsi nonlinier ini berfungsi pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi keseimbangan pasar dan juga fungsi biaya. Baiklah, sepertinya cukup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan juga kalian paparkan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga materinya dapat kita pahami dengan baik. Next, kita ketemu di pembelajaran matematika ekonomi selanjutnya. Cukup sekian hari ini dari Ibu. Ibu minta maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.